Tanaman padi atau nama latinnya Oryza sativa adalah tanaman penghasil beras yang merupakan sumber karbohidrat bagi sebagian penduduk dunia. Penduduk Indonesia hampir 95% mengonsumsi beras sebagai bahan pangan pokok, sehingga pada setiap tahunnya permintaan akan kebutuhan beras semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Menurut data BPS 2014, konsumsi beras di Indonesia tergolong tinggi, yaitu sebesar 97,4 kg atau kapita per tahun pada tahun 2013. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting yang menjadi makanan pokok lebih dari setengah tahun penduduk dunia karena mengandung nutrisi yang diperlukan tubuh. Menurut Podgiadi 1994, kandungan karbohidrat padi giling sebesar 78,9%, protein 6,8%, lemak 0,7%, dan lain-lain 0,6%. Di Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Tanaman padi pada umumnya merupakan tanaman semusim dengan 4 fase pertumbuhan, yaitu fase vegetatif cepat, vegetatif lambat, reproduktif, dan pemasakan. Secara garis besar, tanaman padi terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu bagian vegetatif dan bagian generatif, di mana bagian vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Bagian generatif terdiri dari malai yang terdiri dari bulir-bulir, daun, dan bunga. Padi memerlukan unsur hara, air, dan energi. Unsur hara merupakan unsur pelengkap dari komposisi asam nukleat, hormon, dan enzim yang berfungsi sebagai katalis dalam merombak fotosintesis menjadi senyawa yang lebih sederhana. Air diperoleh tanaman padi dari dalam tanah dan energi diperoleh dari hasil fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Budidaya padi adalah kegiatan yang bertujuan mendapatkan hasil yang setinggi-tingginya dengan kualitas sebaik mungkin. Untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan, maka tanaman yang akan ditanam harus sehat dan subur. Adapun tujuan dari sistem produksi tanaman padi, 1. Untuk memenuhi kebutuhan pertama, untuk memenuhi kebutuhan semua orang, di mana kebutuhan tersebut berupa barang hasil produksi yaitu beras. Kedua, memperhitungkan modal, lalu dengan adanya sistem seperti ini untuk melakukan proses sebuah produksi tanpa sadar juga membantu para petani untuk memperhitungkan modal yang digunakan. 3. Membuat proses produksi berjalan dengan teratur, yaitu proses produksinya bisa berjalan dengan teratur karena seperti sebelumnya sudah dibahas bahwa semuanya harus diatur dengan baik. Ya, padi dapat bertumbuh dengan baik, ada hal-hal atau faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu 1. Tumbuh di daerah berhawa panas, uap air tinggi, curah hujan yang cukup. 2. Suhu yang baik untuk pertumbuhan padi adalah 23 derajat Celcius. 3. Tinggi tempat yang cocok untuk tanaman padi adalah 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut. Keempat, tanah yang baik untuk pertumbuhan padi adalah tanah berlumpur, subur, dan ketebalan 18 sampai 20 cm. 5. Memerlukan pengairan yang baik yang cukup agar padi dapat tumbuh dengan baik. Berapa luas lahan yang ada di kebun ini, Pak? Mungkin sekitar 4 patok. Sekitar 4 patok. Iya. Itu bibit yang digunakan bibit jenis apa itu, Pak? Ini bibit menggunakan bibit Impari 32. Mengapa Bapak pilih bibit Impari 32? Karena varietas ini memiliki banyak kelebihan, diantaranya tahan terhadap penyakit hawar, daun bakteri, biotipe 3, dan tahan terhadap virus, kumron, ras langrang, dan juga tahan terhadap penyakit blast, serta hasil panen yang diperoleh sekitar 8 hingga 9 ton per hektar, bahkan bisa mencapai 10 ton per hektar. Oke, kalau gitu kira-kira berapa kaleng jumlah bibit yang Bapak tanam biasanya? Sekitar 2 kaleng. Sekitar 2 kaleng? Iya, 2 kaleng. Kalau untuk modalnya itu berapa ya kira-kira? Sekitar 2 juta lebih untuk 4 patok. Ya. 4 patok Ya, 2 juta? patok, ya. Oke, kalau ini deh, cara perawatannya itu gimana tuh merawat lahan yang sebesar itu kan? Jadi perawatannya itu dengan cara diberi pupuk urea, KCl, dan NPK yang dicampur serta merata. Proses
Pemupukan dilakukan ketika padi berumur 10 hari setelah ditanam. Nah, banyak pupuk yang digunakan untuk luas lahan 4 itu sekitar setengah kilogram. Ya, sekitar itu. Nah, itu biasanya jumlah hasil panen itu berapa? Kira? Sekitar 50 karung. Kita 50 Iya, kan? 50 Lumayan karung. banyak. Itu yang ngerjainnya berapa tenaga kerja? Kalau di sini ada 8 orang. Emangnya kenapa Bapak memilih padi sebagai bahan produksi Bapak? Menurut Bapak, padi itu adalah salah satu sumber pangan atau sumber makanan bagi rakyat Indonesia, terutama seperti kita ini. Jadi pemilihan padi sebagai bahan pertanian itu memiliki pemasaran yang cukup tinggi. Karena kan kita yang seperti Bapak bilang tadi, karena kita sehari-hari kan makan Ya. nasi kan dari beras atau padi, begitu. Oke, kalau boleh tahu tuh pas nanam itu bibit padi itu gimana tuh keadaan tanahnya itu Pak? Apakah baik atau gimana? Keadaan tanah di sawah Bapak cukup baik karena Bapak mengandung humus dan juga pengairan yang sangat cukup. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.